أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Teman-teman semuanya dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program kita Ngopi Bareng Konco, yang pada hari ini kita bersama teman kita ini ngopi bareng walaupun kopinya belum datang sini. Ya, bareng Bang Izul. Gimana kabar Bang Izul? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Tuh ada gambar Mbah Surip tuh di tangan tuh. Iya nih Tat. Oh, Mbah Surip. Oh. Wah. Dari zaman dulu deh. Zaman dulu ya. Kenapa dulu motivasinya bikin kayak gitu tato-tato tuh? Nggak tahu, dari kecil pengen nato aja lihat orang. Wah tatoan keren ya. Iya. Awalnya nyoba satu. Akhirnya sampai berkecimpung di dunia tato Tat. Oh, gitu. tukang nato gitu? Iya. Ditato juga dan ditato juga. Ditato juga, nato juga. Dulu udah tahu belum hukum nato? Belum paham deh, pokoknya zaman dulu deh kita tato ada keren deh, pokoknya gitu deh Tat. Oh gitu. Jadi belum tahu ya? Belum tahu tuh Tat. Nah, kalau sekarang udah tahu kan? Insya Allah udah paham. Apalagi nato dan mentato. Iya. Itu larangannya double tuh. Iya, dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Juhaifah, Nabi SAW menyatakan, la'anallah al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang ditato. Double tuh. Ya, maka sekarang gimana nih? Ya, bertobat aja lah. Ya, bertobat. Wanita yang mentato dan yang ditato itu wanita. Karena zaman dulu yang namanya wasem, yaitu melubangi kulit, diganti darahnya dengan tinta agar ada warna lain, itu umumnya di zaman jahiliyah adalah wanita. Nah, kalau zaman sekarang kan cowok. Iya, udah umum ya. Udah umum. Nah, itu berarti ada konsekuensi hukum lagi. Misalnya nato kan kita udah taubat nih Tat. Terus itu perlu dihilangin atau gimana itu Tat? Sekarang kan udah tobat ya. Kalau dihilangin. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengutip pendapat dari Al-Imam Ar-Rafi'i, dua ulama besar mazhab Syafi'i yang disebut Syaikhain. Beliau menyatakan, kata Al-Imam Ar-Rafi'i yang dikutip oleh Nawawi ini, annahu yuzalu al-wasm. Hukum asalnya itu tato itu harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan tato itu. Baik. Nah, kalau dia nggak mungkin, wa illam yumkin illa bil jurh, kalau tidak memungkinkan, ya kecuali mungkin tapi dengan dilukai. Ya. Kalau itu dengan luka wala jurha, nggak boleh melukai diri sendiri. Berarti nggak boleh merusak tubuh. Ya. Kan ada orang tuh diapain, disetrika. Ya, nah, itu kan melukai. Iya. Itu kata Imam Nawawi, jangan. Ya. Wala isma alaihi ba'da taubah, dan tidak ada dosa bagi dia setelah ditobat. Jadi gimana nih kalau kita dulu tatoan? Yang pertama kita tobat aja. Tobat. Karena tato itu dosa besar. Salah satu definisi dosa besar ialah kalau ada ancaman. Oh iya, Masya Allah. Nah, syukran ya. Jazakallahu khairan. Nah, itu kalau ada ancaman, salah satunya ancaman laknat. Nah, dosa tato kan tadi dilaknat tuh. Iya. Laknatnya yang mentato dan yang minta ditato. Berarti yang ditato. Apalagi dulu yang mentato ditato ini wanita. Berarti kalau cowok nambah lagi tuh. Banyak-banyak tobat aja situ. Terus kalau masalah sholat juga gimana? Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masalah sholat kalau dia nggak memungkinkan untuk hilangin tato, sah sholatnya. Jadi nanti kalau Bang Ijul sholat, wudu, kalau wudu kan mau nggak mau mesti buka tuh. Iya, kalau kata orang zaman dulu kan gitu ya. Lu ngapain tatoan? Nanti wudunya nggak masuk katanya gitu ya kan? Iya, ini kata orang kan. Iya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tadi udah saya kutip dari Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i. Nah itu udah nggak ada kaitannya. Yang penting udah tobat. Maka sah wudunya, sah sholatnya. Jadi imam boleh nggak? Boleh. Terus kalau punya istri, ya, udah punya istri Bang Izul?
Alhamdulillah udah Tat. Udah, ya kan? Kalau dia punya istri, Bang Izul ngimamin istrinya boleh. Tapi kalau sholat di rumah misalkan sholat sunnah ya, sholat witir, kalau sholat berjamaahnya kan ke masjid, nah itu boleh, nggak masalah. Jadi begitu. Insya Allah aman ya Tat. Aman, insya Allah. Nah kalau kelihatan wudhu ya udah, itu konsekuensinya lah. Karena dulu perbuatan yang mudah-mudahan Allah ampuni, gitu ya. Amin. Itu kuping juga kelobang-kelobang itu. Iya Tat. Pokoknya zaman dulu kan kalau udah tatoan nggak jauh pasti dari piercing tuh Tat. Ya kan, udah dari udah begitu deh. Piercing muka, kuping. Muka diapain piercing? Piercing anting semua dulu Tat. Gitu. Ya udah itu tobat juga aja. Karena mungkin kita kasih tahu nih ke teman-teman yang di rumah yang belum paham, tato piercing itu sama dosa besar, dapat laknat juga. Kalau tato tadi hadisnya khusus. Kalau pakai anting gimana? Buat cowok gitu. Kalau perempuan sih kayak giwang, mama kan pakai giwang tuh. Nah kalau cowok gimana? Sama, kata Nabi SAW, la'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat para pria yang menyerupai wanita, ya, yang menyerupai wanita. Dan kata Imam Ibnu Abi Abidin, bahwasanya namanya anting itu termasuk kekhususan untuk wanita saja. Iya. Kalau laki-laki nggak boleh tuh kayak anting, ya nggak boleh. Yang boleh itu laki-laki cuma pakai cincin, ya cincin aja. Itu pun bukan emas. Nah kalau begitu gimana nih? Nah sama kayak tadi, orang yang udah tato cowok itu hakikatnya dia juga menyerupai wanita. Karena tadi dalilnya la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washimah. Kalau dalam bahasa Arab itu pakai yang muannas, untuk wanita yang mentato, wal mustaushimah, dan yang minta ditato. Nah itu berarti dapat laknatnya double. Jadi keliru persepsi masyarakat kalau cowok pakai tato ditakutin. Padahal agak, cowok pakai tato justru ke banci-bancian. Menyerupai wanita ya. Menyerupai wanita, itu persepsi yang salah. Juga sekarang kan tato itu kesannya seni, sehingga mereka mengkampanyekan ayo bertato, ya ayo kita jadikan masyarakat budayakan seni tato. Itu bukan seni, ya itu adalah maksiat. Ini bertobat aja, bertobat, ini dosa besar, dilaknat, ya. Dan juga kalau nggak memungkinkan dihapus, ya udah kita bertobat aja. Jangan dihapus paksa pakai setrika. Apalagi sekarang ada yang memungkinkan tuh laser ya, laser. Mahal lebih ya. Lumayan dan rasanya lebih sakit 3 kali lipat daripada tato. Waduh. Iya, harus pakai anestesi juga tuh. Waduh. Belum mustahil. Ya udahlah, kita amalin aja fatwa dari Imam Nawawi Ar-Rafi'i. Kalau nggak memungkinkan, ya udah. Cukup bertobat. Wala isma alaihi ba'da taubah, katanya. Tidak ada dosa bagi dia setelah ditobat. Udah cukup. Ya, kita minum silakan. Ya. Ada yang lagi nih masih janggal di Anda nih Tat. Apa itu? Soal tadi yang piercing Tat. Kan kalau orang pakai anting masih bisa rapet ya kan. Ini kalau udah piercing dengan lubang besar kayak aneh ini, gimana itu Tat hukum untuk jadi imam gitu Tat? Kan yang dihukumi tobatnya. Jadi sama lah kayak tato. Ini gimana nih, udah ada terlanjur gambar Basurip, Bob Marley tuh. Basurip Tat. Basurip. Udah terlanjur ada gambar Basurip, gimana? Ya udah. Tato piercing juga tuh. Udah terlanjur berlobang, ya udah. Yang penting bertobatnya. Nah itu tobat. Sekarang juga mau ngerapetin kayak apa? Susah kan? Mesti operasi juga. Mesti operasi. Just ada kemampuan apa enggak? Ya kan di sini sulit. Ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu akan membawa pada kemudahan. Di bawah hukum yang mudah. Ini sulit ini. Kita ini ada masyaqqah, kesulitan, ketidakmampuan. Ya udah. Kita di sini tidak ditaklif oleh Allah, tidak dibebankan oleh Allah, harus melakukannya. Tapi begitu aja Bang Ijul ya. Atas ini jawabannya semua. Jadi ini yang kalau bisa kita simpulin Bang Ijul dari obrolan kita hari ini, berarti haram mentato, ya. Dan yang ditato
berarti usaha tato gimana berarti? Haram. Karena kata Rasulullah SAW, idza haramallahu syai'an harrama tsamanah. Apabila Allah mengharamkan sesuatu hal, Allah mengharamkan hasilnya. Harganya itu hasilnya. Ya, Allah mengharamkan misalkan khamr, maka orang yang jual beli khamr itu haram. Ya, orang yang hasil perniagaan khamr haram, sama tato begitu juga. Nah, ini yang berkaitan. Terus berikutnya, tato termasuk di antara dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena tato dilaknat. Ya, kalau dilaknat berarti itu masuk dosa besar. Nah, dosa besar itu harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat. Tobat yang sungguh-sungguh ya, Tas? Tobat sungguh-sungguh, ya. Walaupun tato itu bukan kesyirikan memang, selama dia tidak menghalalkan tato. Nah, yang berikutnya juga harus diberikan informasi yang benar ke masyarakat, edukasi yang benar, hukum tato ini haram. Karena masyarakat beranggapan tato itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Bahkan di sebagian komunitas anak muda, kalau nggak tato, nggak keren. Budaya seni jatuhnya katanya. Katanya seni, itu juga seni, budaya, tempat pelarian orang untuk melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini keliru nih, ya. Makanya harus dikasih edukasi yang benar. Silahkan berbudaya, silahkan berseni, tapi jangan sampai nabrak syariat. Contohnya bertato. Nah, terus kalau udah terlanjur nato, kita bikin kesimpulannya lagi. Gimana tobatnya? Yaitu tobatnya, gimana cara ngapusnya? Ya kalau nggak memungkinkan dihapus ya sudah. Gimana sholat wudunya? Tetap sah. Ya. Nah, begitu juga dengan apa namanya? Piercing. Kalau udah bolong gitu gimana ngerapetinnya, dijahitnya? Ya udah. Ya, ini kita yang penting bertobat pada Allah. Apa yang sudah terjadi ya udah. Ya, semoga itu jadi pembelajaran buat kita. Ya, qadarullah ma syafa'al. Ya, kita yang jadikan itu sebagai pelajaran, kita bertobat, ya, belajar dari kesalahan, selesai. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi begitu aja teman-teman. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di episode kita berikutnya di program kita ngopi bareng Kuncu. Ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Bang Nuzul atas kehadirannya dan waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.